Ini adalah proses pengambilan sampel telur barramundi. Tahap penting yang menentukan keberhasilan seluruh siklus budidaya. Di balik prosesnya yang terlihat sederhana, langkah ini menjadi kunci untuk memastikan kualitas indukan, tingkat pembuahan, dan jumlah larva yang akan dibesarkan. Permintaan terhadap barramundi terus meningkat setiap tahun. Restoran, hotel, hingga pasar ekspor berlomba mendapat pasokannya, menjadikan ikan ini salah satu komoditas aquaculture dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Lalu, bagaimana sebenarnya ikan barramundi ini dihasilkan? Letes calcarifer, atau yang kita kenal dengan barramundi, merupakan salah satu ikan paling adaptif dan paling cepat berkembang di industri aquaculture modern. Barramundi memiliki tubuh perak, sirip kokoh, dan kepala besar khas predator estuari. Tetapi di balik bentuk yang biasa itu, tersembunyi keunggulan biologis yang membuatnya unggul dibanding ikan konsumsi lain. Ikan ini mampu hidup di air tawar, payau, hingga laut tanpa perlu adaptasi panjang. Pertumbuhannya lebih cepat dari kerapu dan bandeng, hemat pakan, namun menghasilkan harga jual premium. Kombinasi inilah membuat barramundi menjadi favorit pembudidaya, investor, hingga restoran kelas internasional. Hingga kini di Asia, 3 negara menjadi poros utamanya. Vietnam kini tampil sebagai raksasa produksi barramundi dunia, dengan sistem budidaya intensif dan efisiensi biaya yang agresif. Negara ini mengubah barramundi dari ikan lokal menjadi komoditas regional bernilai ekspor tinggi. Cina berada tepat di belakangnya, yang didukung kapasitas pembesaran raksasa. Negeri ini memadukan teknologi aquaculture modern dengan permintaan domestik yang seolah tak pernah berhenti. Sementara Australia, rumah asli barramundi liar, masih menjadi pemasok premium untuk pasar kelas atas. Dan kini Indonesia mulai bangkit sebagai pemain baru yang diperhitungkan. Dengan garis pantai panjang, akses ke perairan payau yang luas, serta pasar domestik yang berkembang pesat, Indonesia menempatkan barramundi sebagai salah satu komoditas strategis untuk mengisi celah antara kualitas premium Australia dan volume produksi Vietnam hingga Cina. Proses budidaya barramundi umumnya dimulai dari pemilihan induk terbaik. Di tahap awal inilah kualitas masa depan benih ditentukan. Induk jantan dan betina dipilih berdasarkan ukuran, kesehatan, bentuk tubuh, dan kematangan gonad. Biasanya, petani memilih induk betina berukuran besar karena mampu menghasilkan telur lebih banyak dan memilih induk jantan yang aktif, responsif, serta bebas penyakit. Ketika waktu pemijahan tiba, induk barramundi dipindahkan melalui proses pembiusan ringan. Pembiusan ini bertujuan menjaga ikan tetap tenang sehingga tidak stres ketika diperiksa atau ditangani. Setelah induk betina tidak lagi bergerak aktif, peternak akan mengecek tingkat kematangan telurnya. Mereka memasukkan selang kecil secara perlahan ke saluran genital induk betina. Hal ini bukan untuk mengeluarkan telur, melainkan mengambil sampel kecil dari telur yang ada di dalam tubuh ikan. Prosedur ini disebut cannulation atau catheterization. Setelah sampel telur dari selang kecil menunjukkan bahwa induk betina benar-benar matang, proses dilanjutkan dengan penyuntikan hormon. Proses penyuntikan hormon pemijahan disuntikan ke bagian otot punggung atau dekat garis sisi tubuh. Penyuntikan ini dilakukan perlahan agar hormon terserap dengan baik. Hormon ini akan memberi sinyal kepada tubuh ikan untuk melakukan proses pemijahan. Setelah selesai, induk dipindahkan ke bak pemijahan. Beberapa jam setelah penyuntikan hormon, perilaku ikan mulai berubah, dan disinilah terjadi proses pembuahan secara alami. Karena barramundi adalah ikan broadcast spawner, mereka tidak membuat sarang atau menempelkan telur. Telur langsung mengapung, sementara sperma tersebar di sekitar kolam. Beberapa menit setelah pemijahan selesai, peternak langsung memisahkan telur. Telur-telur ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Telur yang terbuahi akan mengapung, dan telur yang tidak terbuahi akan tenggelam. Perbedaan ini sangat membantu karena peternak bisa langsung mengambil telur yang mengapung menggunakan skup halus, lalu memindahkannya ke tangki penetasan. Di tangki ini, telur diberi aerasi lembut agar tidak menumpuk di satu titik dan tetap bersirkulasi.
Dalam waktu 12 sampai 20 jam, telur-telur itu mulai menetas menjadi larva kecil, yaitu tahap paling kritis dalam hidupnya. Larva barramundi berukuran sangat kecil, hanya beberapa milimeter, dan masih sangat lemah. Pada fase awal, larva masih mengandalkan cadangan kuning telu sebagai sumber energi. Setelah 2-3 hari, cadangan ini habis dan larva harus mulai makan. Disinilah peternak memberikan pakan pertamanya, yakni rotifera dalam dosis kecil dan frekuensi tinggi. Bahkan air dijaga agar tetap bersih dan kaya oksigen. Dalam tahap ini, pakan kemudian ditingkatkan menjadi Nauplius artemia, lalu Artemia instar saat larva bertambah besar. Ketika larva tumbuh menjadi benih berukuran 1-2 cm, mereka dipindahkan ke kolam pendederan. Untuk mendukung pertumbuhannya, pakan mulai beralih dari pakan hidup ke pakan buatan ukuran kecil. Setelah benih barramundi mencapai ukuran siap tebar, biasanya 3-5 cm, peternak memasuki fase pemindahan benih. Dan di tahap inilah teknik klasik yang tetap efektif hingga sekarang digunakan, yakni pengemasan benih dalam plastik berisi air dan oksigen. Setiap kelompok benih dimasukkan ke dalam kantong plastik tebal, khusus transportasi ikan. Pada fase ini bibit barramundi mulai memasuki tahap pembesaran. Di sini, ikan dipelihara pada berbagai sistem sesuai kebutuhan dan kemampuan pengelolaan. Ada beberapa metode pembesaran yang umum digunakan. Yang pertama ialah tambak tradisional. Metode ini memanfaatkan kolam tanah berukuran besar. Lingkungannya lebih alami, dengan pertumbuhan pakan alami yang membantu menekan biaya. Namun, kontrol kualitas air biasanya lebih rendah sehingga pemantauan harus rutin. Yang kedua ialah kolam sistem tertutup. Pada sistem ini, air diputar kembali melalui filter mekanis dan biologis. Keunggulannya adalah kualitas air mudah dikontrol, pertumbuhan lebih stabil, dan risiko penyakit lebih rendah, cocok untuk skala menengah dan intensif. Yang ketiga ialah keramba tambat tali. Keramba ini dipasang di perairan tenang seperti teluk atau muara, menggunakan rangka yang ditambatkan dengan tali. Ikan akan mendapatkan suplai air segar alami dari arus yang masuk, sehingga oksigen tetap terjaga. Yang keempat ialah keramba jaring apung. Keramba ini ditempatkan di laut terbuka atau perairan dalam, memungkinkan sirkulasi air optimal dan kepadatan tebar tinggi. Sistem ini umum digunakan pada industri barramundi, kakap, hingga salmon untuk skala komersial dan ekspor. Dengan berbagai metode ini, tujuan utamanya tetap sama, menciptakan lingkungan yang stabil, kaya oksigen, serta mendukung pertumbuhan barramundi hingga mencapai ukuran konsumsi. Setelah bibit barramundi menetap di lokasi pembesaran, langkah berikutnya adalah memastikan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Barramundi dikenal sebagai ikan yang tumbuh cepat, sehingga pakan menjadi faktor yang sangat menentukan. Pada fase awal pembesaran, pakan yang diberikan biasanya berbentuk pelet berprotein tinggi. Agar pertumbuhan berlangsung optimal, frekuensinya 3-4 kali sehari dalam porsi kecil namun rutin. Seiring bertambahnya ukuran ikan, porsinya diperbesar tetapi frekuensi dikurangi. Tujuannya agar pertumbuhan tetap stabil dan pakan tidak banyak terbuang. Ketika ukuran barramundi mencapai bobot konsumsi, biasanya antara 400 gram hingga 1,2 kilogram, barulah proses panen dilakukan. Ikan barramundi bukan sekedar komoditas, ia adalah mesin ekonomi yang tumbuh stabil ketika pasar lain goyah. Permintaannya naik, produksinya meningkat, dan negara-negara Asia bersaing keras untuk menguasai rantai pasoknya. Namun, ada satu tantangan, yakni kompetisi. Ketika permintaan global naik, negara-negara produsen berebut harga termurah, pasar dibanjiri suplai margin ditekan. Hanya pemain dengan efisiensi tinggi yang bertahan. Ikan yang telah dipanen dipindahkan ke pabrik pengelolaan. Di beberapa pabrik, barramundi langsung dimasukkan ke ruangan berfreezer untuk menurunkan suhu tubuh ikan dengan cepat dan mempertahankan kualitas dagingnya. Namun, ada juga pabrik yang melakukan proses filet terlebih dahulu, yaitu memisahkan daging dari tulang, membersihkan sisanya, dan memotongnya menjadi bagian siap olah. Setelah ikan dibersihkan, tahap terakhir adalah pengemasan. Ikan atau potongan filet kemudian dimasukkan ke dalam kemasan kedap udara
sehingga tetap segar hingga sampai ke tangan konsumen. Tahap akhir sebelum pengiriman, ikan disimpan kembali di ruangan berpendingin untuk menjaga kualitas dan kesegarannya hingga waktu distribusi ke berbagai wilayah. Dari sini, baramundi dikirim menuju pasar lokal, restoran, hingga fasilitas ekspor yang membutuhkan standar mutu lebih tinggi. Setiap langkah yang dilalui, mulai dari pembesaran, panen, hingga penyimpanan dingin, dirancang untuk memastikan ikan tiba dalam kondisi terbaik. Dan ketika proses ini dilakukan dengan benar, hasil akhirnya jelas. Baramundi yang segar, bersih, dan siap memenuhi permintaan yang terus meningkat di berbagai daerah.